Selamat pagi Pak Vincent. Selamat pagi Pak Alex. Perkenalkan nama saya Vincent selaku HRD perusahaan Sega. Kita mulai wawancaranya. Oke. Silakan duduk. Sebelum itu boleh ceritakan tentang diri Anda? Oke, saya izin menceritakan diri saya ya. Nama saya adalah Alberto Alexander Lauren. Saya merupakan mahasiswa lulusan baru dari UMN atau Universitas Multimedia Nusantara. Universitas tersebut berfokus kepada akademik DKV atau desain komunikasi visualnya, di mana saya juga merupakan mahasiswa dari jurusan desain komunikasi visual tersebut yang berfokus kepada analisis visual, dan juga melakukan komunikasi secara visual dan juga memahami konsep dan juga visual dari sebuah simbol, sebuah gambar, dan juga pembuatan visual lainnya seperti 3D model dan juga 2D design. Nah, saya sendiri personal menyukai hal-hal yang berbau fantasi atau menyukai hal-hal yang berbau action adventure. Nah, pas sekali dengan perusahaan Sega ini ya, yang saya tahu memang mempunyai banyak game yang bertema dengan action dan juga adventure-nya. Nah, dari game Sega, saya pun terinspirasi untuk membuat karakter desain ataupun membuat cerita karena sangat cocok untuk pendirian saya sebagai personalitas saya akan game Sega ini. Oke. Apa yang membuat Anda tertarik melamar di posisi desainer di perusahaan kami? Oke, baik. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa game Sega memang merupakan game-game favorit saya. Dan contoh-contoh game yang sangat saya sukai itu terdapat di Persona dan juga Yakuza. Di mana Persona ini adalah game yang bertemakan tentang karakter yang mempunyai julukan sebuah dewa-dewa. Nah, dari situ saya melihat desain-desain konsep karakter dan saya pun tersanjung akan desain-desain tersebut. Dan saya sangat terinspirasi dari karya-karya Sega ini, Pak. Dan juga dari karakter Yakuza sangat cocok dengan style saya karena style saya sangat berhubungan dengan pria-pria maskulin dan juga action yang sangat seru. Dari situlah saya mulai melakukan searching mengenai Sega dan juga saya melihat cara kinerja pekerjaan di sini. Dan dari situ pun saya sangat tertarik untuk dapat mengikuti perkembangan dari perusahaan Sega ini, Pak. Dan semoga ke depannya saya bisa memberikan kontribusi yang besar untuk perusahaan ini. Baik. Bisakah Anda berbagi pengalaman bekerja atau magang sebagai desainer? Dan bagaimana pengalaman tersebut membantu Anda untuk mengembangkan kemampuan Anda? Oh, oke. Baik, Pak. Untuk pengalaman yang pernah saya lakukan di kuliah saya di UMN, saya dulunya pernah mengikuti beberapa kontribusi kerja seperti kerja kelompok dan juga organisasi. Nah, di mana fokus saya juga sama merupakan desain dan juga pada konteks ini saya berfokus ke desain dekoratif. Nah, hal-hal yang membantu saya dari organisasi-organisasi tersebut adalah saya belajar mengenai teamwork dan juga mengenai pekerjaan dalam event, di mana tentunya membutuhkan waktu yang sangat terbatas. Dan dari situ saya belajar untuk bagaimana membuat desain konsep dan lalu prosesnya diterima ke pemimpin event dan organisasi. Dan dari situ pun saya melakukan kerjasama tim. Tentunya banyak sekali cobaan dan juga rintangan yang saya hadapi, tapi dari situ juga saya mendapatkan banyak pelajaran dan juga pencerahan mengenai cara dan juga progres pekerjaan dalam sebuah tim. Dan dari situ bisa membantu saya dalam melakukan pekerjaan dalam bidang sebuah game, yakni Sega. Tentunya pembuatan game memerlukan visual dan juga coding-codingan game yang sangat membutuhkan waktu banyak dan membutuhkan kelompok yang banyak akan pekerjaan tersebut. Nah, dari situ pengalaman yang sudah saya kumpulkan akan sangat membantu untuk bekerja di perusahaan ini, Pak. Baik. Apa kelebihan utama Anda sebagai desainer? Oke, kelebihan utama saya, nah, saya sendiri adalah memang gamer atau game enthusiast. Dan juga saya sangat suka membuat desain-desain karakter yang bisa dibilang unik. Saya tidak ingin membuat game atau karakter game yang sangat biasa. Saya tentunya melihat dulu bagaimana sebuah konsep cerita dari game tersebut dan dari semua karakter. Seperti saya juga seorang anak DKV, saya tidak bisa melakukan asal gambar atau melakukan asal desain sebuah karakter. Dari situ saya harus belajar mengenai pemaknaan dan juga
sebuah simbolisasi dari sebuah desain. Nah dari situ juga saya menyukai karakter-karakter yang detail, dan dari situ saya memiliki kebiasaan untuk menggambar ataupun membuat 3D model yang detail, dan juga tentunya sesuai dengan ekspektasi saya bagaimana saya dapat memvisualisasikan karakter tersebut agar dapat diterima dengan banyak orang. Itu Pak. Baik. Apa kekurangan Anda sebagai desainer? Oke, baik. Untuk kekurangan saya sendiri, saya memang agak kurang dalam manajemen waktu, dan juga dalam pembuatan proyek. Saya seringkali keteteran akan waktu tersebut, dan dari situlah mengurangi kinerja pekerjaan saya. Nah dari situ juga saya pun sering ada kendala masalah kelompok, di mana pada kejar-kejaran deadline, dan dari situ pun saya dapat melakukan evaluasi bahwa antara kinerja saya yang memang kurangan, saya harus dapat mencocokologi dengan waktu yang ada. Contohnya saya dapat bisa membuat jadwal dan juga membuat sebuah achievement goal yang sudah harus dilakukan pada tanggal berapa dan tanggal berapa, dan dari situlah saya harus meyakinkan bahwa proyek yang saya lakukan sudah mengejar goal tersebut. Dan bagaimana cara melakukan itu? Tentunya saya mencocokologi dengan cara mengurangi detail dan juga meyakinkan bahwa goal yang saya inginkan bisa tercapai dengan waktu yang tersedia. Gitu Pak. Baik. Bagaimana Anda mendeskripsikan gaya desain Anda? Dari mana Anda mendapatkan inspirasi untuk karya-karya Anda? Oke, baik. Gaya-gaya desain saya memang tergolong ke arah detail. Namun detailing tidak menghambat saya, karena saya memang seorang gamer. Karakter desain merupakan sesuatu yang penting bagi saya, dan dari situ saya belajar tentang banyak-banyak visual style dari contoh-contohnya game, kartun, dan bahkan anime-anime yang saya nonton. Dari situ dapat mendukung bagaimana visual art yang bisa saya berikan. Sebagai contoh, visual-visual yang menjadi ciri khas saya adalah pria yang maskulin, dan salah satu contohnya dari game beberapa ini Sega Yakuza merupakan salah satu contoh yang menginspirasikan saya. Dan selain itu juga saya terdapat contoh dari anime-anime seperti Goku ataupun Jojo, di mana karakter-karakter tersebut walaupun hanya sebuah manusia atau orang, tapi bisa dibuat menarik dan sedemikian rupa dengan cerita-cerita yang kompleks dan juga desain-desain yang membuat sebuah karakter menjadi unik. Nah dari situ pun saya belajar pembuatan visual art yang dapat menarik segmen game atau segmen komunitas yang menyukai bidang-bidang tersebut. Gitu. Baik. Bisakah Anda menjelaskan salah satu karya favorit Anda dari portfolio yang Anda bawa? Oke. Satu karya-karya yang saya suka terdahulu adalah 3D modeling, di mana fokus karakter saya adalah humanoid dan juga lebih ke arah pria-pria yang seperti saya mention sebelumnya, adalah pria-pria yang berbadan maskulin dan juga memiliki simbol-simbol atau makna dari kisahnya tersebut. Saya sudah pernah membuat karakter desain seperti Ghost Rider yang sudah saya modifikasi, dan juga saya memberikan tambahan desain sendiri. Nah, berikutnya juga adalah sebuah karakter game, di mana saya membuat konsep game saya sendiri dan juga membuat desain karakter saya sendiri, yakni anak SMA dengan masalah persekolahan dan juga masalah sosial. Untuk yang terkini, yang saya suka adalah sebuah project video. Nah, dari project video dengan waktu yang sangat terbatas, yaitu 2 hari, saya dapat membuat sebuah action komedi, di mana film tersebut mendapatkan sebuah unsur sinematik, walaupun itu sebenarnya adalah sebuah tugas untuk pembuatan presentasi RTX GPU. Nah, dari situ saya membuat konsep cerita yang memang sulit untuk dibuat dalam waktu jangka lama. Namun
pada waktu 2 hari saya pun bisa menyelesaikan proyek tersebut, dan dari situ saya mendapatkan hasil memang komedi yang fresh dan orang-orang terhibur menontonnya, dan juga action yang keren dan juga cerita yang dramatis. Itu Pak Baik. achievement yang saya. Bagaimana cara Anda bekerja dengan tim? Untuk saya, lulusan baru dari mahasiswa DKV, memang ada banyak sekali pengalaman yang berhubungan dengan kerja tim atau kerja kelompok. Dan dari situ memang banyak komplikasi yang saya rasakan, apalagi pada organisasi dengan waktu tenggang yang sangat cepat. Dan dari situ saya memiliki cara kerja, yakni mengikuti prosedur atau mengikuti perintah, di mana saya memang tidak terlalu sering menjadi atasan atau menjadi pemimpin kelompok, namun saya lebih ke arah linear, mengikuti prosedur apa yang harus dilakukan. Contohnya, saya sudah diberikan goal untuk membuat suatu proyek ini dalam kurun waktu sekian. Saya pun dari situ menanyakan secara detail goal apakah yang harus dicapai dan apa saja yang bisa membuat goal tersebut dapat dinikmati lebih atau dapat menjadi lebih indah. Nah, dari situ saya mengikuti prosedur dan saya benar-benar mengikuti sebagaimana atasan saya menyuruh pembuatan proyek tersebut. Namun, jikalau saya harus menjadi seorang atasan atau pemimpin kelompok, nah saya pastinya menanyakan tersebut kembali goal secara spesifik yang sudah harus dicapai pada masa kapan, dan juga sebagaimana visual atau gambaran kasar yang diinginkan, supaya saya mengerti dahulu goal, tujuan yang ingin disampai, dan juga saya dapat mencocokologikan dengan waktu dan juga skill saya. Itu Pak. Pernahkah Anda bekerja dengan klien yang memiliki visi berbeda dengan Anda? Untuk mengerjakan dengan sebuah orang klien, tidak. Tetapi untuk melakukan sebuah kinerja dalam kerja kelompok yang bisa dibilang berbeda dengan cara pandang saya, itu pernah. Karena pada suatu saat saya pasti ada mendapatkan kelompok yang bisa dibilang kurang dapat kerjasama atau kurang koordinasi. Nah, dari situ pun saya juga mendapatkan masalah, dan juga hal-hal emosi pun pasti terjadi dalam kelompok tersebut. Namun dari situ solusi yang saya dapatkan, saya pasti akan dari diri saya sendiri, saya akan memahami dulu situasi apa yang sedang terjadi di kelompok tersebut, dan mungkin tidak dapat di-apply ke semuanya, namun saya lebih cenderung mengerti dari sisi emosional dari masing-masing anggota kelompok tersebut. Dari situ pun saya mencari dari mana analisis, di mana pokok masalah yang terjadi, dan juga mencari solusi dari situ dengan cara melakukan koordinasi dengan yang lain. Seperti contohnya, saya mengumpulkan anggota-anggota kelompok dan juga mendiskusikan akan hal tersebut, meskipun ada hal-hal yang berselisih antara satu dan yang lain. Namun dari situ saya pasti selalu mencoba untuk mempersatukan kembali mereka dan juga memastikan bahwa tidak ada perselisihan antara emosional ataupun yang lainnya di kelompok tersebut. Gitu. Baik. Bagaimana Anda melihat masa depan Anda sebagai desainer di era AI, dan bagaimana Anda beradaptasi? Nah, oke. Untuk sebuah masalah AI memangnya sedang hangat-hangatnya di era sekarang, karena banyak sekali AI art yang mengganggu para desainer dan juga banyak orang, atau mungkin bahkan sebuah oknum-oknum pemerintahan yang bahkan menggunakan AI sebagai pokok langsung proyek mereka. Walaupun memang agak kontroversial hal tersebut, namun AI bagi saya bukanlah sebuah ancaman besar, karena saya sendiri pun dapat memanfaatkan AI untuk membantu pertugasan saya. Misalkan contohnya, jikalau saya ingin melakukan sebuah konsep karakter, saya harus melakukan research. Dan untuk melakukan research, bagi saya membutuhkan waktu yang sangat lama, apalagi untuk melakukan deep research. Nah, karena itu saya menggunakan bantuan AI, contohnya seperti ChatGPT, untuk melakukan research dari sebuah konsep cerita, dan juga dari sebuah misalkan game-game ataupun anime. Hal-hal dari riset tersebut saya bisa mencocokologikan bagaimana membuat karakter saya mempresentasikan story atau kisah tersebut. Nah, dari AI tersebut pun dapat memberikan saran-saran yang cukup membantu, walaupun saya sendiri
tidak menyarankan untuk menanyakan langsung konsep awal dari sebuah AI, namun saya sendiri mempunyai konsep pokok dan lalu saya kembangkan dari saran AI tersebut. Nah, dan di mana saya menggunakan AI ini bukan serta-merta langsung hanya menggunakan AI tersebut dan juga membuat langsung gambar dengan prompt, tidak. Saya hanya mendapatkan sebuah saran dan juga sebuah pencerahan dari AI, namun konsep tetap fresh dari penghasilan yang telah saya buat. Itu, Pak. Baik. Terima kasih Pak Alex atas waktunya. Oke, terima kasih, Pak. Iya.